Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Kirimani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Indramayu. Saya akan melakukan coaching supervisi dengan rekan kerja saya yang bernama Ibu Eti Rohaiti SE. Nanti pada saat supervisi, pra-supervisi nanti saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Eti. Terima kasih Bu Eti. Assalamualaikum Bu Eti, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Nanik. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah. Ini ya Bu ya. Gimana Saya ingin membicarakan rencana nanti buat supervisi buat Ibu besok ya. Nanti kira-kira di kelas mana ya Bu nanti buat supervisinya? Jadi besok itu rencananya supervisi itu jadwalnya di kelas 8C. Itu jam ke-1 ke-2. Mudah-mudahan bisa besoknya. Oke, berarti nanti ada di kelas 8C jam ke-1 jam ke-2 ya Bu ya? Iya. Untuk materinya nanti apa ya Bu? Untuk materi IPS nanti yang akan Ibu sampaikan. Untuk materi besok yang akan di supervisi itu Bu, masih tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Itu yang cukup menarik sih, karena itu masih berkaitan dengan kondisi anak di sekitarnya. Dan anak bisa mengikutinya. Berarti materinya peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, iya. Kira-kira tujuan dari pembelajaran itu apa ya Bu? Tujuannya saya sangat simpel, cuma 2 tujuan yang ingin saya capai besok itu. Pertama itu diharapkan setelah pembelajaran selesai anak tahu lembaga sosial itu apa saja sih yang ada di masyarakat itu. Yang keduanya kira-kira peran lembaga sosial masing-masing itu apa. Kemudian anak bisa mampu tercapai tujuan yang sudah saya tentukan itu. Berarti nanti tujuan Bu Eti itu meningkatkan ya pemahaman anak pada peran dan fungsi yang ada di masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang Wah, materinya sangat menarik sekali ya Bu ya. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana dengan metode pembelajaran yang akan pembelajaran yang akan saya gunakan besok itu ya biasa saya bimbing ya dengan anak-anak berkelompok atau berkolaborasi dengan kelompoknya, mendiskusikan suatu masalah, mencari solusinya juga, dan nanti anak-anak bisa melaporkan hasil diskusi itu dalam bentuk mind map, dalam bentuk peta konsep yang jadi ada nilai seninya gitu ya. Terus juga materinya tercakup semuanya gitu. Jadi anak juga bisa anak yang suka seni bisa dikreasikan di mind map itu. Berarti rencana yang nanti akan Ibu lakukan dengan saintifik dan diskusi, nanti anak membuat dalam peta konsep, presentasikan, dan yang ada nilai seninya nanti dimasukkan ke situ. Bagus sekali ya Bu Eti ya. Mudah-mudahan tugas besoknya. Nanti untuk ini bagaimana Bu? Untuk refleksinya nanti, anak-anak bagaimana nanti kegiatan refleksi nanti yang akan dilakukan? Refleksi setelah selesai pembelajaran biasa saya lakukan juga Bu ya. Anak-anak biasa saya kasih beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman dia pada saat belajar. Misalnya bagaimana pengalaman tadi belajar materi tadi, perasaannya apakah senang, apakah tidak suka, tapi rata-rata anak biasanya happy ya, happy ya. Terus juga saya mengulang sedikit apa sih materi yang kamu pelajari tadi tuh, menguatkan ya Bu ya. Biasanya Ya Bu, nanti saya akan memberikan format nih yang untuk besok yang untuk Ibu jadi pegangan. Semoga
untuk kegiatan besoknya lancar, ibu juga sehat dan berjalan dengan baik. Semoga iya. Terima kasih Bu Esti atas waktunya hari ini. Kita ketemu besok ya buat supervisi. Iya, mangga silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya dengan pelajaran IPS ya. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Ada yang hari ini masih belum bisa masuk ke sekolah? Siapa? Ya? Fadila? Kenapa? Sakit? Oh, Alfa. Dari kapan Fadila? Baru hari ini saja tidak masuk. Lihat di bawah meja-meja kalian ada sampah tidak? Bersih. Itu pagi-pagi harus bersih gitu ya. Nah, coba sebelum mulai belajar ibu akan ngecek semangatnya. Kata bapak tentara kemarin kan ya, cek semangat gitu ya. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian bilang apa? Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa, oke? Bisa sambil berdiri? Bisa sambil berdiri? Oke, berdiri dulu sebentar. Kita kan semangat ya. Ayo berdiri dulu. Nah, sebentar, semangat dulu. Ya. Ayo ngejar baju yang bertulis. Ya. Semangat pagi, 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 pagi. Tetap semangat luar biasa, oke? Ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa. Satu lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa. Oke, kalau ibu bilang IPS, ikhlas penuh semangat. IPS, ikhlas penuh semangat. Oke, good. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Adapun tujuan kita mempelajari ini, gitu ya, diharapkan nanti kalian mampu, gitu ya, mampu menyebutkan atau mengetahui macam-macam lembaga sosial itu apa saja. Dan yang kedua, mampu menjelaskan peran lembaga sosial itu apa saja gitu ya, khususnya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya, itu tujuan kita ya. Baik, sebelum ke peran lembaga sosial, ibu punya gambar apa ini? Motor. Orang motor. Gambar apa? Gojek. Gambar ojol. Orang naik motor gitu. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira di benak pikiran kalian muncul pertanyaan apa ya? Kalau lihat gambar ini, kira-kira yang muncul di otak kamu pertanyaan apa ya? Artundi. Apa ya? Mau kemana? Mau kemana? Kira-kira kalau lihat gambar ini, ada nggak pertanyaan di sini tuh? Artundi ya, mau ngantar apa gitu ya? Terus apa lagi? Melu. Apa Pandu kira-kira? Tuh topi tuh jari ibu bakal jero kelas aja seperti itu. Mau sepatu sih di dinggo, topi dinggo ya. Apa Pandu kira-kira pertanyaan yang muncul? Motornya bisa lunak? Motornya beli jalan ya, mau gambar. Iya. Betul, apa lagi? Kenapa motornya beli lunak? Atau kenapa motornya bisa bensin? Kalau di sini lagi jalan ya. Kenapa kira-kira motor itu bisa berjalan? Kenapa? Bensin. Anak sosis. Apa kan mau kan? Anak koding. Anak lele. Anak taite. Anak tape.
kehidupan di masyarakat. Apa saja lembaga sosial itu? Lembaga sosial itu, ini Ibu udah punya gambar-gambar ini. Ini gambar-gambar pelaku lembaga sosial ya gitu ya. Iya. Ada apa saja ini? Udah dibaca bukunya? Belum dibaca. Gambar 1 ini lembaga apa? Gambar 2 lembaga apa? Iya. Dan masing-masing lembaga ini punya peran masing-masing gitu ya. Kayak tadi tuh kelompok saja ya. Kelompoknya biar cepat balik badan saja ya. Ini 4. Ini 4 nanti ini satunya. Ya 4, ya 3 gak apa-apa. Ini 4-nya kemana ya? Sana. Ini ke sini 4. Ini 3, ini 3 ya udah gak apa-apa. Ya, Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Ibu akan kasih tugas. Tugasnya ya kelompok bagi aja ya, biar nanti dijelaskan dulu. Ini ada pada kamu sini ya. Putar Kak, kadarnya diputar aja. Ya, ini putar balik aja badannya. Ya. Ini gimana caranya? Ini berbalik badan aja. Ini bertiga, belakang bertiga aja. Apa gimana caranya? Waalaikumsalam. Oke, ini ada gambar ayah, gambar ibu, gambar anak-anak. Nah, ini apa ini gambar apa menurut kalian? Agama ya, lembaga agama. Ini kayaknya orang Hindu sedang mengadakan pemujaan gitu ya. Nah, kalau ini gambar apa menurut kalian? Sekolah, berarti lembaga apa maksudnya? Lembaga pendidikan ya. Kalau ini apa ini? Gambar apa? Bank, ini gambar bank. Maksudnya kalau dalam lembaga ekonomi. Bagus ya. Sekarang kamu cari perannya apa saja. Silakan kerjakan berkelompok. Nanti hasilnya itu kamu buatkan laporannya dalam bentuk mind map atau dalam bentuk peta konsep. Bikin yang sebagus-bagusnya. Boleh bebas mau peta konsepnya mau model apa silakan. Kalian sudah pernah membuat peta konsep sebelumnya kan? Ya, silakan duduknya berkelompok ya. Nanti kalau ada yang kurang paham itu biar saya keliling. Nah, laporannya atau hasilnya kamu buatkan di sini di kertas yang sudah Ibu siapkan. Boleh tampak dulu sih ya. Ini gabung. Ya, hasilnya nanti tuliskan di kertas ini. Setelah itu kalau sudah selesai silakan presentasikan ke depan kelas. Ini dulu ya. Sumber daya alam. Dikasih garis tepi dulu ya. Di kertasnya dikasih garis tepi. Bawa penggaris tidak? Bawa ya. Siapin. Yang boleh mau dikasih di tengah misalnya. Misalnya
lembaga keluarga itu perannya apa gitu. Ada lagi lembaga agama, perannya apa ya. Tidak harus tanpa kotak-kotak gitu ya. Boleh kalian membentuknya dalam lingkaran atau berupa bunga-bunga, daun-daun. Ya, yuk kita mulai. Ada yang mencari jawaban, ada yang menuliskannya di laporan. Nah ini ibu tadi suruh baca halaman berapa? Halaman 40. Literasi dulu. Nah, ini kan ada lembaga keluarga, perannya apa? Lembaga agama, perannya apa? Tapi itu akan dalam peta konsep. Ya, ayo. Buat garis, dibuat garis pinggir, Ya, yuk. garis pinggir. Kalau nggak ada penggaris bisa ambil di mana? Di meja sebelahnya. Ini juga langsung. Ya, pakai pensil dulu biar rapi. Baca di halaman 41. Ya, Pak. Lembaga apa daunnya? Daun apa daun? Ini gambar daun tuh. Misalnya daun begini. Iya, daun apa ini? Daun lembaga. Lembaga. Warnanya apa? Iya. Misalnya kamu mana lapis mungkin ya. Ada lagi. Iya, mau ikut apa Pak? Misalnya ini lembaga. Oh, gede-gede ini cilik sih. Dibikin peran sosialnya, mind mapnya, peta konsepnya dibikin, sok dibuat. Hah? Ya ini di sini boleh, di tengah boleh bulat. Mana? Agama. Lembaga agama. Perannya apa? Perannya apa lembaga? Kalau yang sudah selesai, silakan kelompoknya Jain untuk mempresentasikan ke DA kelas. Boleh dibawa semua anggotanya. Jain, terus Pani dan Wina. Ya, ini aja.
fotonya. Memanfaatkan sumber daya alam, peran lembaga pendidikan, yaitu memberikan kesadaran menjaga dan melestarikan melalui pendidikan Ada suaranya. Biasa kenceng guys, lagi dia peran lembaga politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok yang lebih. Ada sini satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, gembira, tuliskan, lagi tempelkan, bergiliran ke depan.
masih di kelas 8C pada saatnya kemarin ya, berarti ya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 kemarin, jam pertama dan kedua. Dan pada hari ini saya akan melakukan wawancara ini ya, Bu Eti, dan saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu Eti yang silakan. Yang pertama nih Bu Eti, saya ingin mengetahui perasaan atau kesan Bu Eti pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas 8C ya Bu Eti ya, dengan materi peran sosial dalam pemanfaatan sumber daya. Bagaimana Bu perasaan dan perasaan saya ya senang mengajar di kelas 8C karena kebetulan materinya juga cukup menarik. Alhamdulillah anak-anak juga antusias mengikuti pembelajaran. Pada saat itu ya senang, saya juga senang karena sebelumnya saya juga sudah mempersiapkan sih Bu ya, mempersiapkan dari mulai modul pembelajaran sampai agar kira-kira pembelajaran nanti itu Ya. menarik. Jadi perasaannya senang ya, Bu Eti senang, anak-anaknya juga senang dan antusias. Terima kasih Bu Eti mengenai perasaannya. Untuk ini Bu Eti, adakah kendala atau tantangan yang Ibu hadapi pada saat mengajarkan materi tersebut Bu Eti di kelas 8C? Saya lihat anak-anaknya memang ada yang antusias banget Bu, ada yang sedikit diam gitu, apa malu atau gimana Bu? Jadi tantangannya? memang setiap pembelajaran di kelas pasti ada tantangannya sih Bu, Iya. termasuk yang kemarin di observasi itu tantangan yang saya rasakan gitu ya Bu ya. Pertama awal pembentukan kelompok tuh Bu ya, kadang anak-anak tuh tidak mau dipisahkan dengan teman yang dia suka gitu. Padahal tujuan saya itu kan membuat kelompok itu ya ada pembelajaran diferensiasi itu apa ya namanya ya. Ya jadi bisa ada yang anak kemampuannya yang cukup bagus saya satukan dengan yang kurang gitu. Yang tapi anak-anak juga nggak mau itu yang membuat akhirnya lama gitu dalam Waktunya ya. Iya. Dan kadang sudah dibentuk kelompok karena anak tuh tidak suka, kadang diam gitu, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Saya nggak suka anak sama kelompok ini Bu gitu. Itu yang membuat kendala di kelas pada saat itu yang saya rasakan gitu. Iya, berarti tantangannya kalau saya mengambil kesimpulan pada saat pembentukan kelompok dan pengelolaan waktunya. Iya, jadi waktunya terhambat di situ. Iya, terus juga mungkin ada beberapa kendala beberapa siswa yang Iya, kurang mungkin ya, iya. kurang termotivasi atau kurang bersemangat pada saatnya karena tidak sesuai dengan Temannya. Iya. Bahkan kadang kalau ada guru yang malah anak tuh sudah asik sendiri gitu, akhirnya pada saat berdiskusi dengan anggota kelompoknya anak itu jadi kurang paham mungkin ya, itu juga kendala buat saya gitu. Bu Eti, untuk mengatasi kendala yang tadi Bu Eti sampaikan tadi, bagaimana nih Bu? Iya, pertama ya mungkin ya rencana saya gitu ya, biar kedepannya mungkin pengelolaan waktu yang mungkin saya akan perbaiki gitu. Jadi mungkin kedepannya saya akan batasi gitu. Jadi batas pembentukan kelompok itu tidak boleh lebih dari berapa menit gitu misalnya itu. Nah kalau untuk anak-anak yang kurang antusias tadi yang asik dengan dunianya ya mungkin saya harus berkomunikasi dengan anak itu gitu. Maksudnya Melakukan pendekatan iya, gitu ya Bu ya. kenapa itu tidak mau bergabung dengan anggota kelompoknya misalnya. Itu mungkin yang saya lakukan ke depannya gitu. Berarti memaksimalkan pengelolaan waktu yang ada supaya tidak melebar ya Bu ya, dan tidak mengganggu mata pelajaran selanjutnya mungkin. Dan juga Ibu memberikan motivasi kepada anak-anak yang tertentu ya. Oke. Usaha yang bagus mudah-mudahan ini ya Bu ya, usahanya bisa
terrealisasi untuk pembelajaran selanjutnya nanti. Nah ini Bu Eti, saya ingin meminta pendapat mengenai pada saatnya Ibu melakukan pembelajaran kemarin itu apa sih pada diri Ibu yang sudah Ibu rasakan? Berarti di sini ada refleksi diri Bu Eti pada proses pembelajaran kemarin. Refleksi dirinya ini ya, mungkin saya harus lebih sabar mungkin ya, sabar dalam mendampingi anak dalam pembelajaran itu, karena kalau tidak sabar ya menghadapi anak-anak apalagi zaman sekarang itu ya cukup emosi gitu Bu ya. Cuma ya kita kembali ke tujuan kita awalnya apa gitu. Saya akan kesabaran aja untuk agar apa ya, emosi saya bisa stabil gitu. Berarti biar tidak tangan atau apa ikut ini gitu. Iya, saya melihat anak begitu dan asik sendiri saya marah-marah apa itu ya mungkin saya refleksi sendiri gitu. Iya, saya harus lebih sabar lagi. Begitu aja mungkin. Berarti di sini Ibu menekankan pada pembelajaran sosial emosional pada diri Bu Eti ya. Iya, itu mungkin Yang nanti akan menekankan bagaimana cara kontrol emosi kita itu harus sesuai gitu. nanti jatuh kantor ya begitu. Iya, oke, kita cukup menarik. Tapi saya melihat Bu Eti ini guru yang paling sabar di kelas. Guru yang paling sabar dan paling disukai sama anak-anak sebenarnya karena sabarnya ini. Insya Allah ya. Iya, oke. Tadi refleksi diri Bu Eti untuk diri Bu Eti pada kesabaran yang kalian ini Bu Eti untuk rencana ya, rencana perbaikan pembelajaran yang nanti akan Bu Eti tingkatkan untuk mengembangkan kompetensi Bu Eti nanti apa nih? Iya. Kira-kira yang akan Ibu Eti lakukan nanti? Mungkin dari perencanaan awal dulu ya Bu ya, itu mungkin dari pembuatan modul aja ya. terus juga misalnya saya akan membuat media yang lebih menarik mungkin biar anak-anak itu ya rada semangat lah gitu ya. Terus ya alat peraga atau media, terus ada evaluasi yang bentuk inilah bentuk yang lain gitu biar anak-anak yang gratis gitu ya, hasilnya yang lebih menarik dan buat anak lebih jadi anak kadang kalau dikasih soal-soal mungkin kurang semangat gitu, jadi maksudnya mau penilaian tapi dalam bentuk lain biar anak tuh nggak merasa kalau itu lagi ada penilaian gitu rencananya itu Bang. Mungkin di sini saya bisa memberikan saran kalau misalnya Bu Eti menggunakan aplikasi Krisi, Iya itu ya, menggunakan perangkat smartphone pada anak untuk kemarin saya melihat pada saatnya anak-anak dibentuk kelompok itu kan bikin peta konsep ya Bu. Nah, mungkin mereka karena bikinnya dalam kertas mungkin ya mungkin anak-anaknya dalam dalam Canva mungkin mereka lebih tertarik itu terima kasih Bu ya masukan buat saya. Terima kasih. mungkin penggunaan teknologi yang anak-anak ikuti perkembangan zaman sekarang gitu ya. Ya, insyaallah. berarti itu rencana Bu Eti nanti dalam menyusun modul belajar lebih terperinci lagi. Tadi kan Bu Eti bilang saya akan mencoba untuk membuat modul belajar yang lebih terperinci dan lebih terarah. Yang kedua tenaganya sudah menggunakan alat peraga yang lebih menarik dan variatif mungkin ya. Dan mungkin yang ketiga ini dengan penggunaan ya asesmen dengan penggunaan teknologi ya dengan aplikasi yang canggih mungkin salah satunya fungsi manfaat yang lainnya. Anak-anak lebih tertarik mungkin Bu Eti. Iya, akan saya coba. Saya sedikit mengulas ya mengenai proses observasi yang saya lakukan di kelas Bu Eti. Yang pertama
pada saatnya Bu Eti memaparkan tujuan itu sudah jelas saya lihat. Untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran itu Bu Eti sudah memberikan jelas kepada anak-anak. Saya sudah melihatnya dengan jelas. Kemudian pada saatnya memotivasi siswa Bu Eti, saya merasa tertarik. Pada saatnya Ibu memberikan ice breaking-nya itu dengan kata-kata apa ya? IPS, Ikhlas, penuh penuh semangat. Nah, ini dia dengan kata ikhlas penuh semangat. Nah, mungkin saya yang merasa tersentuh dengan kata ikhlas dan penuh semangat ini. Anak-anak tuh pada saat awal pembelajaran itu sudah Bu Eti rangkul untuk memasuki ranah itu ya, ranah materi yang akan Ibu sampaikan. Pada saatnya Ibu memaparkan gambar mengenai sebuah motor itu sebenarnya anak-anak itu sudah ada masuk ya. Tetapi pas saatnya di tengah-tengah saya merasa motor Bu, pelek Bu, bensin Bu, ya seperti itu tuh. Tapi memang ada, tapi maksud Ibu di situ kan peran sosialnya itu apa gitu. Anak itu belum masih apa ya, masih ada beberapa anak yang belum memahami gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa Ibu Eti rangkul dan bisa memasuki ranah materi yang Ibu sampaikan sudah cukup bagus. Pada saatnya pembuatan pengelolaan untuk kelompok ini ya Bu ya, yang saya rasa masih cukup ada kendala ini tadi. Anak-anak nggak mau, tetapi dengan segala kelembutan hati Bu Eti, rasa kasih sayang Bu Eti, sehingga anak itu tetap walaupun tidak dengan temannya juga mereka mau saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk membuat meta konsep ya. Mungkin di sini nanti barangkali Ibu sampaikan dalam bentuk slide ya, macam-macam jenis peta konsep yang menarik, dan ini biar anak itu ada tahu, oh iya ini peta konsep yang saya akan buat loh gitu. Mungkin itu aja dari saya nanti ya, biar nanti jadi pada saatnya mereka buat Bu, peta konsepnya bagaimana, saya dari ini lah katanya bisa bikin bunga. Jadi dalam gambaran mereka itu belum tergambar dengan baik mungkin ya Bu ya, peta konsep taunya kan kotak saja, ternyata bisa dalam bentuk bunga, bisa dalam bentuk hewan, bisa dalam bentuk bola dunia dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tergantung kreasi dan kreatifnya anak ya Bu Eti ya. Oke, dan pada saatnya asesmen juga sudah terlihat dengan baik, dan pada saatnya refleksi diri, anak-anak itu senang banget ya Bu ya. Mereka menuliskan kata-kata ya apa yang mereka rasakan pada saat itu, dan mereka tempelkan itu, mereka sangat bahagia. Dan mudah-mudahan nanti untuk kedepannya proses pembelajaran Bu Eti lebih bagus lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan kita sebagai pendidik itu tercapai dengan baik ya Bu Eti ya. Mungkin itu umpan balik atau nasihat dari saya buat Bu Eti dan buat diri saya juga. Saya harap nanti pembelajaran selanjutnya lebih efektif lagi. Ya amin ya Bu Eti ya, amin. Terima kasih Bu Eti sudah meluangkan waktunya pada wawancara pasca supervisi akademik ini. Terima kasih waktunya. Saya tutup Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.